Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan bahasan tentang basmalah yang menjadi pembuka di kitab Safinah. Maka yang dibahas kali ini adalah tentang faidah-faidah basmalah. Al-masalatu saniyatu, masalah yang kedua, fawaidul basmalati, faidah-faidah basmalah, wa fawaiduha, dan faidah-faidah basmalah, la tu'adu, tidak terbilang, wa la tusaru, tidak terhitung, wa yakfi, dan cukup, an adhkura, saya sebutkan, ba'dun, sebagian, minha, di antaranya, wahia, yaitu anna, bahwasanya basmalah tukhrijul qurba, bisa menghilangkan kegelisahan, kebingungan, wal humuma, dan kegundahan. Hadisnya apa? Fa'an Amiril Mukminin, dari sahabat Amir Mukminin yaitu Ali bin Abi Thalib. Dari Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu qala, idza waqanta, apabila kamu berada fi rawdatin, dalam satu musibah, dalam satu kondisi kegelisahan, fakul, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tambahkan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yusarrifu, akan memalingkan, akan menghilangkan, biha, dengannya, ma, apapun yang dikehendaki oleh Allah, min anwa'il balaya, dari berbagai macam musibah. Pada bab ini menjelaskan tentang faidah-faidah basmalah. Syarih ataupun penjelas kitab daripada Safinatun Najah menyebutkan bahwa faidah basmalah itu sebenarnya banyak, tapi hanya bisa disebutkan sebagian saja. Apa di antaranya? Bahwa basmalah itu bisa menghilangkan kesusahan dan juga kebingungan. Ada sebuah hadis dari Amir Mukminin yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qol, idza waqa'ta fi wartatin, jikalau kamu berada dalam satu musibah, satu kesulitan, maka jalan keluar yang pertama adalah banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tambahkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yaitu kalimat hauqalah. Apa yang terjadi? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yusarrifu, akan memalingkan, akan menghilangkan, biha, dengan sebab membaca bismillah dan hauqalah, ma syaa min anwa'il balaya, apapun yang dikehendaki oleh Allah, musibah, bencana, kesulitan, kesedihan, akan dihilangkan, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini diucapkan muqinan biha, dengan penuh keyakinan. Selanjutnya, wa min fawaidiha, dan sebagian daripada faidah basmalah, anallaha, dan sesungguhnya Allah, yusarrifu, akan menghilangkan biha, dengannya, abwaban kabiratan, berbagai macam pintu yang sangat besar, wa kasiratan, dan banyak, minal balaya, dari macam-macam musibah, dari banyak musibah, wal humumi, dan kebingungan. Faqad warada, maka sungguh telah ada hadis an Ibnu Abbasin, dari sahabat an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, annahu qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa, qala, yang berkata, yang mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan ditambahkan dengan kalimat hauqalah, sarafallahu, maka Allah akan memalingkan, anhu, darinya, sam'ina baban, 70 pintu, min anwa'il balaya, dari berbagai macam musibah, wal hammi, kebingungan, wal ghammi, dan kegelisahan, wal lamami, dan kacau pikiran,
Kada seperti itulah Fiddurul Mansur disebutkan dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Faidah yang kedua terkait basmalah adalah barang siapa yang membaca basmalah kemudian ditambahkan kalimat hauqalah tentunya dengan penuh keyakinan dan ini hanya sebagai salah satu cara syariat kita memohon kepada Allah, maka Allah biiznihi dengan izinnya akan menghilangkan 70 pintu musibah, 70 pintu kesulitan, 70 pintu kegundahan. Itulah yang memang telah disebutkan oleh ulama dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Itu yang kedua. Faidah yang ketiga, wa min fawaidiha dan sebagian dari faedah-faedah basmalah annal basmalata bahwasanya basmalah mujlibatun menarik di kasratil hasanati banyak kebaikan. Waqad rawa maka sungguh telah meriwayatkan Al-Fakhru Imam Fakhru fi tafsirihi dalam tafsirnya Al-Kabir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu alaihi salatu wassalam qala ya Aba Hurairah hai Aba Hurairah idza tawadda'ta apabila kamu akan berwudu fakul maka bacalah bismillahirrahmanirrahim kalimat bismillahirrahmanirrahim fa inna hafazatuka maka sesungguhnya malaikat hafazahmu la tastarihu tidak henti-hentinya tidak beristirahat antang tuba untuk menulis laka bagi mal hasanati berbagai macam kebaikan hatta tafrugha sehingga kamu selesai wa idza ghasyita wa idza ghasyita alaka dan apabila kamu mencampuri pasanganmu istrimu fakul maka katakanlah bismillah maka ucapkanlah kalimat bismillah fa inna hafazatuka maka sesungguhnya malaikat hafazahmu taktubu akan mencatat laka bagimu al-hasanati berbagai macam kebaikan hatta taghtasila sehingga kamu adus minal janabati dari junub fa in hasala laka maka apabila muncul laka bagimu min tilkal muwaqa'ah dari kejadian tersebut waladun seorang anak kutibat maka akan dicatatkan laka bagimu al-hasanatu kebaikan yang banyak bi'adadi anfasi dzalika waladi sejumlah napas anak itu wa bi'adadi aqabi dan sejumlah keturunannya in kana lahu aqabun jika dia memiliki keturunan hatta la yabqa minhum ahadun sehingga tidak ada yang tersisa sedikit pun dari keturunannya. Faidah yang kedua bahwa basmalah itu bisa menarik berbagai macam kebaikan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Fakhru dalam tafsirnya Kabir bahwa ada sebuah hadis dari Abu Hurairah apabila seorang berwudu kemudian membaca bismillah maka malaikat hafazah tidak akan henti-hentinya terus-menerus menulis baginya kebaikan sehingga dia selesai berwudunya. Jadi maka usahakan ketika kita akan berwudu maka jangan lupa membaca bismillah. Selama kita berwudu maka selama itu malaikat hafazah akan menuliskan kebaikan bagi kita. Kemudian bahkan apabila ketika seseorang suami misalkan akan mencampuri istrinya kemudian membaca basmalah maka tetap akan dicatatkan oleh malaikat hafazah hingga dia selesai. Hatta taqtasila minal janabah sehingga dia telah selesai melakukan mandi besar. Jadi kalau memang jaraknya lama, maka selama itulah malaikat hafazah akan terus-menerus menuliskan kebaikan bagi si suami. Bahkan apabila dari hasil percampuran tersebut nanti menghasilkan seorang anak, maka setiap napas dari anak tersebut akan dituliskan oleh Imam Hafadzah sebagai kebaikan.
Coba bayangkan, ya. Gara-gara syariatnya kita mengucapkan basmalah, maka sejumlah kebaikan yang begitu banyak kita bisa peroleh dari kalimat bismillah. Bahkan bukan dari napas anak tersebut saja, tapi dari keturunan anaknya, artinya cucunya, cicitnya, maka setiap napasnya akan mengalir kebaikan dan terkirim kepada kita sebagai orang yang memang pada awalnya pertama kali mengucapkan membaca basmalah hatta la yabqa minhum ahadun, sehingga tidak ada seorang pun keturunannya yang tersisa di alam dunia. Itu luar biasa faidah daripada baca basmalah. Baik, kita lanjutkan. Faidah basmalah yang selanjutnya adalah wa min fawaidiha, dan sebagian daripada faedah-faedah basmalah, annal ityana bil basmalati, bahwasanya mengucapkan basmalah fi mawatin katsiratin, di berbagai tempat, la taj'alu lisyaitani, tidak akan menjadikan lisyaitani bagi syaitan, tariqan, jalan, wala sabilan, dan juga jalan, ala may yaquluha, kepada orang yang mengucapkannya, bitil kalmawatini wal amakini, pada tempat-tempat itu. Faqad ruwiya, maka sungguh telah diriwayatkan, an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza dakhaltum, apabila kamu akan memasuki buyutakum, ke dalam rumahmu, wasallimu, maka ucapkanlah salam ala ahliya, kepada ahlinya, kepada si isi rumahnya. Wa idza tu'imtun, dan apabila kamu akan makan, fadhkurusmallahi, dan maka sebutlah nama Allah. Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya salah seorang kamu, idza sallama, apabila mengucapkan salam, hina yadkhulu, ketika masuk, baitahu, ke dalam rumahnya, wa zakara, dan menyebut ismallahi ta'ala, nama Allah, ala tu'amihi, ke atas makanannya, yaqulu syaitanu, maka syaitan akan berkata, li ashabi, kepada temannya, la mabita lakum hahuna, tidak ada tempat tinggal bagimu di sini, wala asya'a, dan juga tidak ada makanan. Wa idza lam yusallim, dan apabila tidak mengucapkan salam, ma'adukum, salah seorang di antaramu, walam yadhkur ismallah, dan juga tidak menyebut nama Allah, ala tu'amihi, ketika makan, ala syaitanu, maka syaitan berkata, li ashabihi, kepada temannya, adraktumul mabita, wah kamu dapat tempat tinggal, wal asya'a, dan juga makanan. Akhrajahul Hakim, hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Hakim bil Mustadrak, dalam kitab Mustadrak. Baik, dalam faedah ini terkait dengan faedah basmalah, jadi barang siapa yang membaca basmalah, maka basmalah akan menutupi segala peluang, segala jalan yang ditembus oleh setan. Siapapun yang membaca basmalah dalam satu tempat, maka tempat itu akan terlindungi dari berbagai macam gangguan setan. Sehingga di sini disebutkan dalam hadis oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa apabila seorang akan masuk ke rumah, maka usahakan untuk mengucapkan salam. Kemudian apabila seorang akan makan, maka usahakan untuk menyebut nama Allah. Kenapa? Karena ketika seorang mengucapkan salam, kemudian ketika dia makan menyebut nama Allah, maka itu akan menjadi jalan bagi setan, atau akan menjadi penutup bagi setan agar bisa tinggal di rumah tersebut dan bisa makan di rumah tersebut. Sehingga tadi disebutkan dalam hadis bahwa setan akan ngomong ke temannya bahwa saya sudah tidak punya rumah malam ini dan tidak bisa makan. Kenapa? Karena ternyata yang ngisi rumah ini ketika masuk rumah mengucapkan salam, dan ketika makan membaca bismillah atau menyebut nama Allah.
Sebaliknya, ketika seorang kemudian tidak menyebutkan salam ketika masuk ke rumah, maka otomatis rumahnya akan menjadi tempat tinggal bagi setan. Dan ketika makan tidak menyebut nama isma Allah, menyebut nama Allah, maka otomatis setan pun akan ikut menyantap makanan orang tersebut. Ini adalah salah satu faedah basmalah yang mana tadi disebutkan akan menutup segala pintu setan untuk bisa mengambil manfaat dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita ambil catatan kesimpulannya dari faedah basmalah, yang pertama, basmalah akan menghilangkan kegundahan. Yang kedua, menghilangkan berbagai macam musibah. Yang ketiga, memenuhi hajat ataupun cita-cita. Dan yang keempat, basmalah akan mampu menutup pintu setan untuk mengambil manfaat dan mengganggu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.